Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Adi Nugraha, mahasiswa Politeknik TEDC Bandung, semester 5 angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan web service dengan menggunakan framework Lumen. Kalau begitu kita langsung aja ke videonya. Ya, untuk pertama-tama kita akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu kita nyalain dulu buka XMPP Control Panel, lalu kemudian nyalakan Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah, kita close saja. Kemudian kita buka CMD. Lalu di sini kita akan masuk ke directory tempat di mana kita akan menyimpan file framework Lumen tersebut. Nah, saya akan menyimpannya di desktop. Lalu setelah itu jangan lupa kita install komposernya dulu bagi yang belum. Caranya yaitu dengan mengetikkan komposer seperti begini. Nah, jika sudah, lalu kita akan mencoba membuat project. Kita ketikkan komposer create project spasi min prepare this laravel / lumen. Lalu di sini kita akan membuat folder bernama misalnya UTS. Kita tunggu sampai projectnya selesai dibuat, dan note tambahan, untuk membuat project ini kita diwajibkan memiliki koneksi internet, karena pada bagian ini kita akan mendownload patch-patchnya terlebih dahulu. Oke, setelah pembuatan project selesai, tampilannya maka akan seperti ini. Kita menginstal beberapa package, lalu setelah itu kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengoneksikan database ke MySQL. Langkah pertama kita akan membuka text editor terlebih dahulu. Text editornya bisa menggunakan apapun, tapi di sini saya menggunakan Sublime Text. Kita tunggu dulu. Lalu kita tinggal drag and drop si folder UTS yang telah kita buat tadi. Ini nih. Nah, lalu setelah itu kita buka folder atau file .env, lalu kita ubah yang di sini. Kita akan membuat DB database yang bernama db_uts, kemudian dengan username, root, kemudian kita kosongkan aja passwordnya. Setelah itu kita buka
bootstrap, lalu app. Nah, untuk bagian yang di line 26 dan 27, 26 dan 28 ini kita uncomment, lalu kita save. Lalu setelah itu kita akan ke sini, lalu kita buka localhost phpMyAdmin untuk membuat database sesuai dengan yang tadi telah kita buat di file.env ini dengan nama db_uts. Nah, kita buat baru db_uts. Nah, jika selesai dibuat, lalu kita buka cmd baru, lalu kita ketikkan untuk apa ini, untuk melakukan serving php. Sebelumnya kita masuk ke directory tempat penyimpanan tadi tabel. Kita masuk ke directory folder UTS ini dengan cara cd desktop/uts. Nah, setelah itu bisa kita lakukan serving dan matikan php-s localhost 8000 -t public, lalu enter saja, lalu kita minimize. Nah, setelah itu kita balik lagi ke cmd yang ini, lalu kita jangan lupa masuk ke directory juga, ke folder UTS. Kemudian kita akan membuat tabel baru untuk di database yang telah kita buat ini, dbuts php artisan migration create underscore, misalnya kita pegawai. Nah, untuk create pegawai ini, untuk si nama tabel harus menggunakan kata akhir s, karena jika tidak menggunakan huruf s di belakangnya maka tidak akan terdetek. Maka itu dari saya pegawai langsung menggunakan s, atau misalkan bebas mau apa, kalau UTS ya udah UTS saja, nggak usah pakai s gitu. Lalu kita buat. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai maka buka filenya yang ada, yaitu di bagian database migration, kemudian yang ini. Nah, di bagian ini kita akan memasukkan apa ya, memasukkan field-field yang harus diisi. Nah, di sini kita akan masukkan tabel string nama underscore pegawai, lalu kita akan tabel
isinya malam, siang, pagi. Kemudian satu lagi aja, tabel kita gunakan integer karena kita akan membuat pegawai underscore ID. Lalu jangan lupa pegawai ID ini kita akan jadikan foreign key, index pegawai underscore ID underscore foreign. Nah, setelah itu kita save. Lalu langkah selanjutnya kita akan memigrasikan tabel ini ke database, si field ini ke database dari yang semula asalnya kosong ini. Caranya kita ke cmd, kita ketikkan php artisan migrate, lalu kita tunggu. Setelah selesai kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada tabel baru yaitu pegawai dan migration. Kita buka yang pegawai. Nah, sesuai sama yang tadi kita sudah ketikkan yaitu nama pegawai, shift lalu pegawai ID. Nah, untuk ID, create add dan update add-nya ini udah otomatis dari sananya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan endpoint. Kita akan buka app roots lalu web. Di sini kita akan mengetikkan router get slash koma pegawai controller at index. Nah, kita kopikan saja 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita ubah dulu get dari get untuk mengambil data, kemudian kita post untuk melakukan insert atau menambahkan data, kemudian kita get lagi, getnya tapi berdasarkan ID. Lalu di sini ada put, yaitu untuk mengubah data berdasarkan ID juga. Kemudian di sini ada delete. Di sini berdasarkan ID juga. Nah, di sininya kita akan ubah, yaitu kita menggunakan fungsi store. Kalau yang ini kita akan show
yang ini kita menggunakan update untuk. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita ubah index menjadi destroy, kemudian save. Lalu kita akan membuat file baru di folder UTS app, kemudian controller. Kita buat folder baru pegawai controller.php. Lalu kita buat juga di folder models yaitu pegawai.php. Nah, kemudian kita buka file user.php ini, kita kopikan, kita paste di pegawai.php. Kemudian kita hapus beberapa code yang tidak kita butuhkan. Ini hapus, dan user kita ganti pegawai. Ini hapus, lalu ini juga hapus karena kita tidak akan menggunakan password. Lalu kita buka pegawai controller. Di sini kita akan membuat function CRUD dan juga sekaligus JSON, responsive JSON dan XML-nya. Sebelumnya kita akan buka file example-nya terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita paste, lalu kita tambahkan use app model / pegawai, kemudian use in /http /request . Lalu kita ubah example controller menjadi pegawai controller. Kemudian ini kita hapus saja. Lalu kita akan membuat public function yang pertama, yaitu index request kita accept header sama dengan request accept. Setelah itu kita akan membuat if accept header sama dengan application /json lalu accept typo accept header sama dengan application /xml, kemudian buka kurava string pegawai sama dengan pegawai. Kita akan mengambil semua data pegawai. Setelah itu if lagi, jika accept header sama dengan application /json
maka kita return respon JSON kita return JSON titik koma enter. Di sini message isinya sukses, koma, lalu datanya kita ambil dari data pegawai. Setelah itu kita else string XML sama dengan new simple XML element pegawai titik koma, kemudian kita menggunakan for each string pegawai as item kemudian XML item sama dengan string XML add child. Oh, ini tidak boleh menggunakan spasi. Add child pegawai titik koma, kemudian enter. XML item add child ID string item Nah, ini kita kopikan saja biar mempersingkat waktu. Lalu tinggal kita ubah di sini jadi nama skor pegawai. Di sini ada shift. Di sini ada pegawai underscore ID. Sesuai sama yang di sini. Nah, setelah itu tutup kurung, kemudian kita enter, lalu return respon not acceptable dengan kode 406, kemudian titik koma. Di sini kita membuat else lagi, kemudian oh maaf, ternyata harusnya ini yang di sini. Kita copy, kemudian paste yang ini kita ubah menjadi string XML as XML titik koma. Nah,
Setelah itu bisa kita coba lihat di postman-nya. Nah, ininya kita get. Kemudian ininya localhost 8000. Kemudian kita send. Nah, untuk di sini kita gunakan asset application JSON. Masih salah ternyata. Ya, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ternyata yang di pegawai ini belum saya isi. Pegawai.php seharusnya kita ubah menjadi nama underscore pegawai. Lalu ini kita ubah menjadi shift sesuai field yang kita berikan tadi. Lalu yang ini kita beri pegawai underscore ID. Nah, lalu kita save. Lalu kita coba jalankan lagi di postman. Lalu kita send. Ya, kita kembali lagi. Ternyata bukan yang tadi aja yang salah, ternyata di web.php juga ada yang salah, yaitu ID ini tanda kurung kurawalnya harusnya ada di dalam kutip. Maka dari itu kita coba lagi. Nah, sukses, berhasil. Lalu kita coba di XML. Juga berhasil. Kita akan lanjut untuk pembuatan menginsert data. Ya, oke, kita akan melanjutkan untuk membuat function public function store, yaitu create data atau masukkan data. Nah, di sini kita public function store, kemudian request, dan asset header sama dengan untuk yang ini mending kita kopas aja dari yang ini. Sampai sini, lalu kita paste. Setelah itu kita string body sama dengan request. Setelah itu kita add untuk mengambil semua datanya. Lalu pegawai sama dengan pegawai -2 create
body, klik tag body, titik koma, kemudian kita kopas juga ini, sampai sini, sampai sini sekalian, kita paste. Setelah itu kita else, dan string yang ini kita masih sama menggunakan ini XML sama dengan new, kita pastekan di sini. Kemudian kita membuat tag baru myArray sama dengan JSON underscore decode. Di sini kita membuat JSON underscore encode dengan value tag pegawai, koma true, berisi true. Lalu kita buat tag baru flip array sama dengan array underscore flip, kemudian tag myArray. Setelah itu array word recursive flip array tag XML, kemudian kita beri add child, titik koma, kemudian return tag XML as XML, titik koma. Di sini kita beri else, else yang ini sama kita kopas aja dari sini. Nah, setelah itu kita coba. Di sini kita pindahkan menjadi post, kemudian kita pindah pertama ini JSON terlebih dahulu, lalu kita ke body bagian raw, nama underscore pegawai, kemudian shift, kemudian pegawai underscore ID. Nah, untuk yang pegawai underscore ID ini tidak perlu diberikan kutip karena inputannya berupa integer. Nama misalkan Andra Adi N, shiftnya siang, nomor ID-nya 1, kemudian kita send. Ya, mohon maaf sebelumnya sempat gagal dikarenakan saya belum memindahkan ini
defaultnya ini di body ini berupa teks, sehingga ketika di send akan gagal seperti ini. Seharusnya kita pindahkan ke JSON. Nah, lalu berhasil. Kita coba memasukkan data dalam format XML, lalu pindah ke body, kita ubah menjadi Najma, kita masukkan shift pagi, lalu pegawai ID 2, kemudian kita send. Berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke public function show, yaitu untuk melihat suatu data berdasarkan ID-nya. Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat public function show. Show ini sendiri digunakan untuk bisa mencari data berdasarkan ID. Kita ke pegawai controller.php, lalu kita buat public function. Sebentar. Oke, public function, so kita buat request, kemudian tag request, tag ID. Kemudian kita copy paste dari sini sampai ke sini. Copy paste saja di sini. Kemudian kita buat kurawal, enter lagi. Kemudian kita buat tag pegawai sama dengan pegawai find tag ID titik koma, kemudian if tag pegawai, jika tag pegawai tidak sama dengan tag itu, maka return. Kita copy paste yang ini saja. Sampai sini. Kita paste. Ininya kita ubah menjadi error. Lalu ininya kita ubah menjadi ID tidak ditemukan. Nah, setelah itu kita buat if yang ini bisa kita kopas dari sini, karena masih sama kita kopas saja sampai sini. Kemudian kita paste. Jangan lupa kita tambah tutup kurungnya. Nah, setelah itu kita buat else di sini. Kita beri enter dulu biar rapi. Kemudian kita kopikan ini karena masih sama.
kita kopikan sampai sini, kemudian paste. Selanjutnya kita bisa copy ini juga sampai sini, kita paste di sini. Iya, sudah. Kemudian bisa kita coba di Postman-nya. Karena ini get, untuk mencari kita pindahkan ke get. Lalu misalkan kita di sini untuk mencari ID yang pertama. Kemudian kita cari versi XML ada. Kemudian kita pindah ke JSON. Kita coba di JSON juga sukses. Terus jika kita coba untuk mencari 100, maka error ID tidak ditemukan. Begitupun harusnya dengan XML juga. Kita coba. Ya, sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang public function untuk update tersendiri. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat public function update. Ya, kita buka pegawai controller. Kemudian kita buat di sini public function update. Kemudian kita memanggil request, tag request, dan juga tag ID. Lalu di sini kita bisa copy yang ini. Kita kopikan sampai sini saja, lalu kita paste. Kita akur awal. Lalu kita tag body sama dengan tag request, header, request all, kemudian titik koma, kemudian ada tag pegawai sama dengan pegawai find berdasarkan tag ID. Kemudian kita copy yang ini, if sampai dengan tutup kurung kerawal. Kita paste. Nah, setelah itu kita tag pegawai fill tag body titik koma enter, kemudian tag pegawai save untuk menyimpan data yang telah diubah. Kemudian kita kopikan yang ini sampai tutup kurung kerawal. Kita paste. Kemudian kita else kita kopikan yang tag XML ini, kita paste.
kemudian kita buat else di sini, lalu kita copy yang ini. Bukan, kita return response not acceptable dengan kodenya 406 titik koma. Kemudian kita coba jalankan di Postman. Kita ubah dari get menjadi path karena kita akan mengubah data. Misalkan kita akan mengubah data dengan ID 100, maka error, data tidak ditemukan. Kita pindah ini ke JSON, hasilnya sama, error, ID tidak ditemukan. Apabila kita mengubah data pertama, Andra Andi, kita ubah dari Andra Adien, kita ubah jadi Andra Andi, lalu shiftnya menjadi malam. Untuk pegawai ID tetap 1, kita send, sukses. Kemudian kita coba di XML nya juga, ya masih sukses. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke untuk membuat public function yang terakhir, yaitu untuk delete, atau di sini kita membuatnya public function destroy. Di sini kita buat dulu public function destroy. Kita buat request, tag request, kemudian tag ID Kurawal, kemudian ininya masih sama, bisa kita copy dari sini aja, copy, kemudian kita paste Kurawal. Dari sini tag pegawai sama dengan pegawai find berdasarkan ID. Setelah itu kita if, atau bisa copy yang ini sampai sini, tutup Kurawal, kita paste di sini. Nah, setelah itu bisa kita enter aja, kemudian kita buat tag pegawai delete titik koma, kemudian if yang ini kita copy paste sampai sini, kita copy kemudian paste, lalu kita enter di sini, ya else. Oh ya, ininya kita ubah sukses, lalu ini diubah menjadi data telah dihapus. Kemudian kita else, mungkin ini bisa dihapus aja gini biar gampang. Return response
berhasil dihapus. Kemudian titik koma. Dan terakhir di sini kita buat else lagi yang berisi return response not acceptable dengan kode 406 titik koma. Kemudian bisa kita coba lagi di Postman-nya. Ininya kita pindah ke delete atau kita get dulu aja untuk melihat semuanya, semua data yang telah kita buat. Ini dia semua data yang telah kita buat dari ID 1 dan ID 2. Ada juga ID 3. Kemudian kita coba untuk klik delete, kita coba delete 1. Untuk headernya kita menggunakan JSON terlebih dahulu. Kita coba delete. Sukses, data telah dihapus. Lalu kita coba delete yang menggunakan XML. Error data tidak ditemukan karena data dengan ID 1 telah dihapus, maka kita gunakan ID yang kedua. Berhasil dihapus. Kita coba untuk cek di phpMyAdmin. Kita coba untuk cek di phpMyAdmin. Nah, yang tersisa tinggal data 3. Mungkin cukup segitu saja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila sangat banyak sekali kesalahan, dari mulai kata terbata-bata dan sebagainya, karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.